Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 29 Mei 2021. Saatnya kita doa pagi bersama-sama pada hari ini. Dan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan kita hari ini, 2 Samuel pasal yang ke-18. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti, menghayatinya, dan juga menolong kami untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perang yang tidak terelakkan antara seorang anak dan ayah. Seperti makan buah si malakama, serba salah. Baik kalah ataupun menang, tetaplah kalah. Itulah pertempuran yang harus dilakukan oleh Daud melawan anaknya sendiri, Absalom. Perang saudara di antara orang Israel. Yoab melarang Daud memimpin langsung pertempuran karena kematiannya dapat menyebabkan kekacauan bagi negara. Daud memerintahkan untuk mempertahankan nyawa Absalom demi dirinya. Perintah ini menjadi permohonan seorang ayah supaya anaknya jangan dibunuh. Daud sadar perang saudara ini terjadi karena kesalahannya sebagai ayah dan raja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Daud ya, kesadaran bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah, sehingga apapun yang terjadi sedang dia alami saat ini tidak lepas dari kesalahan dan dosa-dosanya. Anak dan sebagian dari rakyat dari Daud memberontak terhadap pemerintahan Daud. Dan peristiwa ini merupakan penggenapan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Nathan. Pasca Daud melakukan tindakan berdosa, yaitu berzina dengan Batsheba. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan ini pada akhirnya dimenangkan oleh sang ayah, yaitu Raja Daud. Selain kekuatan jumlah orang dan pengalaman berperang, kemenangannya juga didukung oleh faktor alam. Lokasi pertempuran yang sulit, yakni hutan yang lebat, menguntungkan pihak Daud. Kalau kita perhatikan, proses kematian Absalom juga didukung faktor alam ini. Kepalanya tersangkut ke dahan pohon, lalu Yoab dan anak buahnya membunuh Absalom, walaupun telah diperintahkan oleh Daud untuk melindungi anak muda yang namanya Absalom dan anaknya sendiri. Hal itu dilakukan oleh Yoab dan anak buahnya sesungguhnya demi menjaga Daud sebagai raja, menjaga kerajaannya, melindungi tentaranya dan rakyat Israel dari pertumpahan darah yang lebih lanjut dan lebih banyak. Kematian Absalom akan mengakhiri perang saudara yang terjadi selama ini. Inilah kisah perang saudara antara ayah dan seorang anak yang memberontak terhadap ayahnya, diakhiri oleh kematian Absalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini penuh dengan intrik politik, penuh dengan drama, kekerasan, dan juga tragedi-tragedi di dalam kehidupan manusia. Kisah yang panjang menggambarkan banyak sekali kegagalan manusia dalam mengasihi, menahan nafsu seperti Daud terhadap Batsheba. Juga demikian anak Daud yang pertama, Amnon, terhadap Tamar saudara tirinya, tidak bisa menahan nafsu. Demikian juga Absalom
yang ingin menguasai kerajaan dengan membunuh kakaknya sendiri dan berusaha membunuh ayahnya Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini menggambarkan dosa dan dampaknya yang begitu merusak. Kadang kita bertindak tanpa memikirkan dampak dari dosa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa pada pasal ini di mana Absalom yang berambisi menguasai, bernafsu untuk menguasai kerajaan dan menjadikan dirinya raja tanpa pengurapan, menunjukkan bahwa inilah kenyataan banyak manusia melakukan tindakan tanpa berpikir panjang, tanpa memikirkan dampak dari apa yang diperbuatnya. Menjadi pembelajaran bagi kita dari mulai Daud berzinah dengan Batsheba, Amnon berzinah dengan saudara tirinya Tamar, Absalom membunuh kakaknya Amnon dan berusaha menguasai kerajaan, hawa nafsu yang diutamakan sehingga tidak memikirkan dampak dari semuanya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk betul-betul berpikir terhadap sesuatu yang hendak kita lakukan, terhadap tindakan yang akan kita perbuat, supaya jangan sampai kita menyesal kemudian. Karena memang natur kita adalah natur orang berdosa, yang seringkali secara tidak disadari kita ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa ini dampak dari setiap dosa yang dilakukan sungguh sangat mengerikan, menjadi pembelajaran kita untuk berhati-hati di dalam bersikap dan bertindak. Mungkin dampak dosa itu berdampak bagi kita, tidak menutup kemungkinan bagi keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan, hawa nafsu dari seorang Absalom akhirnya mengorbankan rakyat, mengorbankan keluarga, ya, dan berbagai macam hal yang akhirnya menjadi korban terhadap tindakan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan itulah yang terjadi. Sekali lagi Alkitab dicatat, bahkan termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dalam hal kerohanian juga menjadi teladan, tetapi dalam hal yang lain juga justru ini menjadi gambaran bahwa manusia penuh dengan kekurangan dan dosa. Sehingga kita melihat itu sebagai satu teladan untuk kita tidak turut melakukannya. Jangan kita gegabah dan melakukan tindakan tanpa berpikir matang, apakah tindakan yang saya akan perbuat ini sungguh mendatangkan yang baik atau justru mendatangkan hal yang buruk, baik diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu mari sekali lagi kita berhati-hati dalam bertindak. Mintalah pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan supaya kita jangan salah langkah, supaya kita jangan salah bertindak. Sekali kita tidak melakukan hal itu, berjalan menurut kemampuan dan kepandaian kita sendiri mungkin, tanpa kita minta hikmat dari Tuhan, dan kita melakukan tindakan yang salah, maka dampaknya itu akan berpengaruh bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita dan juga mungkin orang lain. Sekali lagi mari kita berhati-hati, berpikirlah matang dengan hikmat Tuhan sebelum kita melakukan tindakan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih dari peristiwa-peristiwa anak manusia yang tercatat dalam Alkitab, bahkan umat pilihan-Mu. Bahkan dia adalah orang yang diurapi. Daud, demikian juga anak-anaknya dan keluarganya, menjadi pembelajaran bagi kami untuk senantiasa berpikir dengan baik karena pertolongan hikmat Tuhan, supaya kami tidak salah di dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran bagi kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk senantiasa meminta hikmat Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini, sehingga kami tidak salah langkah,
tidak salah merencanakan, tidak salah berpikir, bahkan tidak salah untuk bertindak. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau melalui Roh Kudus dapat memampukan kami untuk melaksanakan semuanya ini dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Sehingga hidup kami seperti cerminan Kristus yang boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Seperti Engkau telah memberikan julukan, yaitu menjadi garam dan terang. Sehingga hidup kami tidak mendatangkan hal yang negatif terhadap orang lain. Hidup kami mendatangkan manfaat yang positif, manfaat yang membangun, baik bagi diri kami maupun juga bagi orang yang ada di sekitar kami. Apakah keluarga, apakah lingkungan di rumah, apakah lingkungan di pekerjaan, maupun juga di gereja sebagai jemaat Tuhan. Kami boleh mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami, doa ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.